Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial santri YouTube yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini Pesantren Indonesia akan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan qada puasa karena sakit, perjalanan, haid dan lain-lain. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 185 dan hadis riwayat Aisyah bahwasanya mengqada puasa hukumnya wajib. Pertanyaannya, dalam masalah ini kapan qada puasa itu dilakukan? Yaitu ma ba'dan tihaihi ila maji'i Ramadan al-muqbil. Setelah selesainya bulan Ramadan itu sudah wajib mengqada. Itu waktunya. Wa yundabu, sampai kapan itu? Sampai Ramadan yang akan datang. Namun disunahkan untuk mengqada disegerakan agar terbebas dari tanggungan dan mempercepat gugurnya kewajiban. Namun apabila orang itu belum bisa melakukannya karena suatu hal, maka dia wajib di hatinya ada niatan untuk melakukannya ketika sudah ada waktu yang memungkinkan. Sungguh pun demikian, ulama Syafi'iyah berpendapat khusus orang yang punya hutang puasa ditinggalkan secara sengaja tanpa ada udzur syar'i, tanpa ada alasan yang dibenarkan, hukumnya wajib disegerakan. Di bulan Syawal harus selesai. Seperti itu. Masalah yang berikutnya yaitu masalah yang kedua. Bagaimanakah apabila orang punya tanggungan puasa, dia melakukan puasa sunnah, punya tanggungan puasa Ramadan, tapi dia melakukan puasa sunnah di bulan Syawal, hukumnya makruh. Itu keterangannya di dalam kitab Mu'nil Muhtaj. Seperti itu. Nah, masalah yang ketiga, bagaimana cara membayar atau mengqada hutang puasa yang jumlah harinya banyak. Nah, ini menurut para ulama, kebanyakan para ulama sepakat hukum sunnah. Sunnah berurutan. Misalnya punya hutang 10 hari, ya hari pertama, kedua, ketiga sampai ke 10 itu tidak diputus-putus. Hanya saja ini tidak menjadi kewajiban, disunnahkan demikian. Seperti itu. Tidak menjadi syarat harus berurut-urut. Kenapa? Karena berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 185, fa'iddatun min ayamin ukhar, itu secara pemahaman kewajiban mengqada hanya diwajibkan jumlah harinya yang ditinggalkan, tidak mengharuskan berturut-turut. Seperti itu. Kemudian para santri milenial yang dimuliakan Allah, bagaimana sekarang masalah yang ketiga, yaitu apabila orang punya hutang puasa Ramadan lalu sampai masuk Ramadan yang kedua. Nah, menurut jumhurul ulama, selain wajib mengqada, wajib membayar fidyah 1 mud setara dengan 675 gram bahan makanan pokok. Itu didasarkan atas fatwa sahabat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ali, Ibnu Umar, Jabir, Al-Husain bin Ali yang berfatwa bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan belum mengqada sampai masuk Ramadan berikutnya, wajib qada dan membayar fidyah. Dan fatwa ini menjadi semacam ijma karena tidak ada yang membantah fatwa 6 sahabat besar ini. Namun demikian, apabila ada orang yang punya hutang 10 hari lalu diqada 5 hari, sisanya ternyata sudah masuk bulan Ramadan, maka dia punya hutang 5 hari. Nah, yang 5 hari hutang ini dilanjutkan di bulan Syawal nanti berikutnya, tidak perlu membayar fidyah, cukup mengqada saja. Demikian keterangan di dalam kitab Hasyiatu I'anatit Talibin. Seperti itu. Para santri sahabat milenial, di dalam kitab Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, wajibnya qada dan membayar fidyah bagi orang yang
belum mengqadha puasa Ramadan sampai masuk Ramadan yang kedua itu apabila menurut jumhur itu disertai kesengajaan tidak segera mengqadha, sengaja sembrono tidak segera mengqadha, maka itu menjadi wajib membayar fidyah seperti itu. Karena fatwa sahabat yang 6 tadi itu didasarkan atas riwayat Nabi Muhammad SAW bahwa ada seorang laki-laki yang sakit di bulan Ramadan lalu tidak puasa, ketika sehat pun juga tidak puasa, sehingga masuk Ramadan yang berikutnya dan diperintah untuk berpuasa, mengqadha puasa dan membayar fidyah untuk setiap harinya satu mud. Itu keterangan di dalam kitab Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah. Jadi membayarnya fidyah itu apabila qadhanya itu dia sembrono, seperti itu. Tapi kalau karena ada alasan mungkin mau mengqadha ternyata masih sakit, ya tidak masalah, tidak perlu bayar fidyah, cukup mengqadha apabila sudah sembuh, seperti itu. Nah, para sahabat milenial yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh pun demikian menurut non mayoritas dalam hal ini ulama Hanafiyah itu tidak mengharuskan fidyah, hanya cukup qadha bagi orang yang punya tanggungan puasa belum mengqadha sampai masuk Ramadan berikutnya. Keterangannya di kitab Al-Lubab fi Syarhil Kitab Madhab Hanafi, dan ditegaskan dalilnya di dalam kitab Al-Mabsut karyanya Syekh Syamsul A'imah As-Sarakhsi, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i itu memakai dalil fatwa sahabat Ibnu Umar, sahabat Jabir, Abu Hurairah dan lain-lain, sementara madhab Hanafiyah wa madhabuna marwiyun an Aliin wa Ibni Mas'ud rahimahumallah. Sementara madhab Hanafiyah itu tidak mewajibkan fidyah, hanya wajib qadha karena didasarkan atas riwayat dari Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud. Semoga bermanfaat. Secara kesimpulannya adalah wajib qadha puasa Ramadan bagi orang yang sakit apabila sudah sembuh, apabila jika sudah selesai perjalanannya, dan wajib mengqadha sekaligus membayar fidyah menurut mayoritas ulama Syafi'iyah apabila qadhanya tidak disegerakan lalu sampai masuk Ramadan yang kedua. Dan menurut ulama Hanafiyah tidak wajib fidyah, hanya wajib qadha. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.